Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati dan pikiran untuk kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang pertama dan maksudnya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar kita dikuatkan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan kampunan dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dari Injil Yohanes 12 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-15. Marilah kita membacanya secara bergantian. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar
bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan paduan suara Exaudi Mente. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta Jemaat YKBP Stoyo, Lesos Stoyo, Minggu 13 April 2025. 1. Nama dan topik minggu.
Nama minggu kita adalah Minggu Palmarum. Topik minggu, mengakui kekuasaan Allah. 2. Pemberkatan nikah. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Todung Frederico Sitohang, putra dari Bapak Situa Insinyur DH Sitohang, MT, PhD, dan Ibu Rumondang Borusyanipar, anggota Jemaat HKBP Stoyo, Reso Stoyo, dari sektor Jati Bening. Dengan tunangannya, Hobasita Rotua Maharani Borumunte, putri dari Bapak John Sahat Munte dan Ibu Lamria AR Boruta Barat, anggota Jemaat HKBP Stoyo, Reso Stoyo, dari sektor Pondok Bambu, Pondok Kelapa. Pemberkatan nikah Sabtu 3 Mei 2025 di Gereja HKBP Stoyo, Reso Stoyo, jam 9 WIB. 3. Anggota Jemaat Pindah. Mulai hari ini, Minggu 13 April 2025, telah pindah 1. Sabar Mulia Sibarani, pemuda, pindah ke Jemaat Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB Eklesia, Jalan Airport Ngurah Rai, Tuban, Bali. 2. G. Leonardo Nenggolan dan istri Afriyani P. Bursyombing beserta 2 orang anak pindah Jemaat ke HKBP Resort Maranatha Tambun, Distrik 19, Bekasi. 4. Kunjungan gereja. Hari ini, Minggu 13 April 2025, di ibadah jam 18 WIB, Paduan Suara Eksaudi HKBP Menteng berkunjung ke HKBP Stoyo. Mereka akan menyanyikan lagu puji-pujian melalui kor untuk kemuliaan nama Tuhan. Peserta berjumlah 35 orang. 5. Konven Pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Senin 14 April 2025 akan dilaksanakan konven Pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bertempat di HKBP Resort Pasar Rebo mulai jam 10 WIB. 6. Ibadah Passion di HKBP Stoyo. Gereja kita akan melaksanakan ibadah Passion kedua kali. Passion pertama Rabu 16 April 2025 masuk jam 19.30 bertempat di gereja live streaming. 2. Pasien kedua, Kamis 17 April 2025 masuk jam 19.30 bertempat di gereja live streaming. Dihimbau kepada seluruh paduan suara untuk mengisi kur pada saat dilaksanakan ibadah Pasien 1 dan 2 narahubung Pendeta E. Ambarita. 7. Jadwal ibadah Jumat Agung Paskah atau Jumat tanggal 18 April 2025. Jadwal ibadah di Jumat Agung 5 kali masuk. Ibadah pertama jam 6 WIB bahasa Batak. Ibadah kedua jam 8.30 WIB bahasa Batak. Ibadah ketiga jam 11 WIB bahasa Batak live streaming. Ibadah keempat jam 15 WIB bahasa Indonesia. Ibadah kelima jam 18 WIB bahasa Indonesia live streaming. Setiap ibadah dilaksanakan perjamuan kudus. 2. Buah Buah Ijuk. Minggu 20 April 2025, Buah Buah Ijuk digabung dohot ibadah jam 6 WIB masuk jam ibadah jam 6 WIB masuk jadi jam 5 WIB. 3. Paskah kedua. Senin 21 April 2025, gereja kita akan melaksanakan ibadah Paskah kedua bertempat di gereja masuk jam 19 WIB. 8. Kebaktian sektor dan sermon libur. Kamis 17 April 2025 berhubung kegiatan Passion dan Jumat Agung, kegiatan kebaktian sektor minggu ketiga bulan April 2025 libur. Kamis 24 April 2025 kegiatan kebaktian sektor dan sermon kategorial, minggu keempat bulan April 2025 libur. Berhubung dengan adanya kegiatan pembinaan full timer HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Selasa sampai Jumat 22 sampai 25 April 2025 bertempat di Evenzel Hotel Bekasi. 9. Kebaktian bulanan pada suara Grace HKBP Stoyo. Sabtu 19 April 2025 Paduan Suara Grace HKBP Stoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di rumah keluarga E. Tambunan Inangitu Buru E. Manik mulai jam 11 WIB. Alamat Klaster Mustika Sari Asri,
nomor 20, Jalan Geseng, RT 4, RW 4, Mustika Jaya, Bekasi. 10. Parheon Perempuan NHKBP Stoyo. Minggu 20 April 2025 di ibadah jam 8.30 dalam rangka Parheon Perempuan di HKBP Stoyo turut ambil bagian dalam pelayanan liturgis, hari tahun, persembahan, dan kur. 11. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Bungaran Marbun, Senin 7 April 2025, tutup umur 61 tahun, meninggalkan istri Jendri H. Bursimamora, beserta 3 orang anak dari sektor Kalibata. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. 12. Sumbangan. Diterima sumbangan dari Todung Frederico Sitohang dan Hobasita Rotua Maharani Burumunte, bunga altar 13 April 2025. Ucapan syukur terlaksanaan dengan baik acara perjanjian nikah. Untuk lengkapnya warta ini kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Marilah kita mendengarkan paduan suara kantate. Marilah kita mengumpulkan persembahan kantong 1A, 1B, sambil kita bernyanyi. Juru selamat
tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi diberikannya. Meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi diberikannya. Hanyalah surya aku bersuka, dan ku hayati hidup kekal. Aku bersyukur atas rahmat-Nya, dalam kasih-Nya ku dikenal. Hanyalah Yesus juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi diberikannya. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di minggu yang berbahagia ini, di Minggu Palmarum, firman Tuhan kita diambil dari kitab Mazmur 68 ayat 25 sampai dengan 36. Mazmur 68 ayat 25 sampai dengan 36.
Saya akan membacakan untuk kita semua. Orang melihat perarakanmu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah, pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benjamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami demi bait-Mu di Yerusalem. Raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau. Kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak. Serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah memasuki Minggu Palmarum, di mana sebentar lagi kita akan melihat penderitaan yang dialami Yesus Kristus. Puncaknya adalah penyalipannya. Penyalipan Yesus Kristus. Minggu Palmarum sangat penting bagi orang Kristen karena minggu ini memperingati Yesus akan memasuki Yerusalem. Yesus dielu-elukan sebagai raja. Di mana ketika Ia memasuki Yerusalem, Ia mengendarai seekor keledai. Dan semua orang mengelu-elukannya dengan membawa daun palma. Mereka bersorak, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Yerusalem menjadi saksi bahwa Yesus dielu-elukan sebagai raja. Dan melalui firman Tuhan kita pada hari ini, kita diajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, supaya kita juga mengakui Yesus sebagai raja. Marilah kita membawa daun palma. Dan kita mengelu-elukan Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini mengajak kita supaya kita menyanyikan pengakuan bahwa Yesus adalah Raja. Tidak hanya sebatas kata-kata, dan bahkan tidak ada kata-kata yang untuk bisa menyetarakan Yesus sebagai Raja.
harus bersama dengan nyanyian, sehingga kita bisa mengungkapkan ekspresi iman kita bahwa Yesus adalah Raja. Seperti firman Tuhan kita pada hari ini yang tertulis di ayat 26 yang mengatakan, di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, terkadang sebuah bahasa, sebuah kata-kata sangat susah untuk mengungkapkan ekspresi iman kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita berkat dan kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Hanyalah melalui musik kita bisa mengartikulasikannya, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Itulah sebabnya terkadang kalau kita bernyanyi atau kita melihat nyanyian-nyanyian, lagu-lagu yang tertulis kata Tuhan, biasanya diekspresikan dengan nada yang lebih tinggi. Nada yang lebih tinggi. Misalnya, saya ambil contoh Kidung Jemaat nomor 123. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Dia naik ke atas. Bukan hanya sebatas kata-kata yang menggambarkan bahwa ketika saya mengatakan Tuhan, maka saya telah memujinya dan mengakuinya dia sebagai Raja. Tetapi not juga membantu kita bahwa marilah kita meninggikan Tuhan Yesus sebagai Raja. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Di buku Ende, di Kidung Jemaat, di pelengkap Kidung Jemaat, Yesus atau kata Tuhan sering digambarkan dengan not yang naik ke atas, yang lebih tinggi untuk mengekspresikan bahwa Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah yang berkuasa atas segalanya. Dan ini diamini oleh berbagai suku bangsa Israel. Dan termasuk kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita yang berasal dari Israel juga harus mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Bukan hanya Benyamin, Naftali, dan sebagainya. Tetapi kita yang dikatakan Paulus sebagai pengikut Kristus yang meneruskan, atau yang dikatakan Israel baru, haruslah juga mengakui Yesus sebagai Raja. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, demikian juga dengan firman Tuhan kita pada hari ini. Maka kita bisa melihat kekuasaan atau kerajaan yang bagaimana yang ingin dibangun oleh Yesus, yang dibangun oleh Allah. Atau dengan bahasa lain, kita bisa juga mengatakan bahwa ketika semua orang-orang percaya harus mengakui Yesus sebagai Raja, tetapi ada saja orang-orang percaya yang tidak mengakui Yesus sebagai Raja. Lalu orang-orang yang bagaimana yang tidak mengakui Yesus sebagai Raja? Atau yang tidak penuh 100% mengakui Yesus sebagai Raja. Dalam hal ini, ayat ini spesifik mengatakan, menjelaskan kekuasaan yang bagaimana yang hendak dibangun oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jikalau kita membaca di ayat 30, jelas terlihat di situ ayat 31, yang pertama adalah yang ingin dibangun Tuhan
adalah kerajaan. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Di ayat 31. Artinya apa? Artinya yang ingin dikatakan dari firman Tuhan kita pada hari ini, bahwa kerajaan Yesus, kerajaan Allah yang ingin dibangun di dunia ini adalah sebuah kerajaan yang tidak identik dengan atribut atau simbol-simbol kekuasaan duniawi. Itulah yang pertama. Orang sering salah mengira bahwa kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang sama persis dengan kekuasaan atau kerajaan di dunia ini. Tidak. Jelas dikatakan, hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan-kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Dan jangan pernah melihat, menyamakan persepsi kita bahwa kerajaan Tuhan itu, Yesus yang datang ini adalah Yesus dengan seperti selayaknya kekuasaan di dunia. Bagi orang yang menganggap seperti ini, pasti kita tidak pernah mengakui Yesus sebagai Raja. Percayalah. Percayalah. Itulah sebabnya setelah Yesus dielu-elukan masuk ke Yerusalem, dikatakan dalam kitab Matius, banyak orang mengelu-elukan Yesus, tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, mengendarai keledai, justru semakin banyak orang yang meninggalkan Yesus. Karena mereka menganggap bahwa Yesus selayaknya Raja Daud. Dan inilah yang harus ditepis, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Orang yang ingin mengakui Yesus sebagai Raja, pertama, jangan pernah melihat, mempersepsikan kerajaan Tuhan adalah selayaknya kerajaan di dunia ini. Jangan pernah. Demikian juga, jikalau kita ingin mengakui Yesus sebagai Raja, mengelulukan Yesus sebagai Raja, maka jangan pernah membawa kekuasaan dunia ini. Membawa kekuasaan dunia ini dalam mempercayai Yesus sebagai Raja. Kenapa? Karena tidak akan nyambung dan pasti akan bertentangan. Pasti akan bertentangan. Mungkin sebagai klaim, mungkin dapat dikatakan ya. Tetapi ketika kita mengatakan totalitas dalam iman, maka itu menjadi sirna. Menjadi sirna. Dan gambaran orang Yahudi yang menolak Yesus adalah juga gambaran kebanyakan orang-orang percaya. Terkadang kita melihat Yesus itu sebagai sosok yang berkuasa selayaknya kerajaan di dunia ini, yang dapat menuntaskan segala kejahatan, memberikan keadilan di dunia ini, menuntaskan segala penderitaan. Akhirnya kita tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tidak pernah. Dan sering juga terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah meniadakan kekuasaan kita. Meniadakan kekuasaan kita.
Kalau kita tidak meniadakan kekuasaan kita, kita selayaknya Adam. Dua contoh yang ada di Alkitab menggambarkan kekuasaan yang saling bertentangan antara kekuasaan manusia dengan kekuasaan Allah. Adam menggambarkan manusia ingin berkuasa untuk mengalahkan Tuhan, untuk menjadi Tuhan, sedangkan Kain menggambarkan bahwa manusia ingin berkuasa atas sesamanya. Inilah dua gambaran besar di Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Adam ingin menjadi Tuhan, Kain ingin mengalahkan sesamanya. Artinya apa? Terkadang kekuasaan kita justru yang menjadi penghambat, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sering menghambat bahwa kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Raja. Ada satu istilah yang sering saya katakan, istilah di antropologi, enunciative modalities, bahwa terkadang segala jabatan apapun itu yang menjadi modal dapat mempengaruhi sifat manusia. Misalnya saya ambil contoh enunciative modalities. Contohnya tentunya berbeda kan kalau kita naik Avanza sama naik Fortuner. Berbeda nggak? Hah? Berbeda. Pasti berbeda. Naik Fortuner sama naik supercar berbeda nggak? Lebih pede mana kalau kita bawa? Lebih pede mana? Kalau cewek-cewek, pilih mana kalian? Yang naik mobil Fortuner atau naik mobil Calya? Hah? Calya? Calya? Kalau langsung Calya, langsung ada anggapannya, ini pasti supir Grab. Ya kan? Tapi kalau orang naik Fortuner, nggak ada anggapan, ini pasti supir Grab. Beda. Dan banyak modal-modal sendiri, kekuasaan-kekuasaan yang membuat kita akhirnya berubah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Berubah sikap kita, sifat kita, sehingga kita tidak mengakui Yesus sebagai Raja. Banyak. Bukan hanya mobil, tetapi semua bisa mengubah kita. Semua. Bahkan senjata pun bisa mengubah kita. Lebih aman orang berjalan di tengah malam yang megang senjata dibandingkan yang tangan kosong. Lebih pede, ada perasaan pede, percaya diri. Apalagi megang pistol, itu bisa beda. Masalahnya adalah bukan pistolnya, tetapi ketika kita berubah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bukan jabatannya yang salah, tetapi justru ketika kita dirubah oleh jabatan. Dan kita meninggalkan Yesus sebagai Raja, itulah yang salah. Seperti yang dikatakan Nietzsche, bahwa manusia dan alam semesta didorong oleh kekuatan purba, yaitu kehendak untuk berkuasa, to will the power. Kehendak untuk berkuasa. Saya ingin mengalahkan Tuhan, saya ingin mengalahkan sesamaku. Itulah Adam dan Kain. Maka dari itu dikatakan firman Tuhan, hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa, bangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya yang muncul adalah penguasa yang sesungguhnya adalah Yesus sebagai Raja.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di ayat 31, injaklah mereka yang mengejar perak. Kekuasaan dan kerajaan Tuhan tidak dibangun oleh harta dan kekayaan. Ini harus kita ingat. Kalau kita mau mengakui Yesus sebagai Raja, jangan pernah menganggap bahwa segala persembahan kita bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Kalau kita berpikir seperti itu, justru akan terjadi sebaliknya. Akan terjadi sebaliknya. Mengapa kerajaan Tuhan tidak dibangun dengan harta dan kekayaan? Supaya muncul Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa kasihlah yang menjadi andalan dari kerajaan Yesus Kristus. Hanya kasih dan bukan kekayaan. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahaya yang terbesar adalah seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, yang dikatakan oleh Yesus, yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mengabdi dengan dua tuan. Kita tidak bisa mengabdi, Bapak Ibu. Tidak bisa mengabdi dengan dua Tuhan. Bukan berarti kita harus meninggalkan harta dan kekayaan, tidak. Tetapi jangan sampai kerajaan dan kekuasaan Tuhan lebih rendah daripada kerajaan Mamon. Jangan sampai. Contoh yang sederhananya adalah Yudas Iskariot. Itulah orang-orang yang cinta uang. Karena apa? Karena kalau kita berbicara Mamon ini berbahaya. Sangat berbahaya. Tidak ada kata selesai kalau kita berbicara tentang uang. Orang yang berkulit hitam, kalau punya uang, dia akan menjadi putih. Orang yang berambut keriting, kalau punya uang, dia akan lurus. Orang yang jelek, yang kita anggap jelek, tapi kalau punya uang, dia akan cantiknya luar biasa. Contohnya siapa? Ronaldinho kan? Contohnya Ronaldinho. Dia yang bau, kalau punya uang, dia akan semerbak bunga mawar. Semua bisa dirubah oleh Tuhan, uang. Dan gara-gara uang, salah satu artis kita pun, dan sering terjadi, mengubah imannya. Ini fakta Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, supaya kita tidak bermental mamon. Tidak bermental mamon. Baik kita ataupun ketika kita sudah memilikinya. Tidak ada bedanya yang kaya dan yang miskin. Kalau sama-sama berambisi dengan mamon. Tidak ada bedanya. Sama semua. Yang bedanya apa? Hanya kaya dan miskin. Tetapi apa? Mentalnya mental mamon. Jangan pernah mengandalkan mamon untuk mencari kekasih yang terbaik.
Karena nanti yang suka adalah mertuamu, bukan calon istrimu, tetapi yang suka adalah mertuamu. Inilah firman Tuhan kita, Bapak Ibu. Yang harus kita pegang bahwa kekuasaan Tuhan yang ingin dibangun adalah yang bukan berdasarkan kekayaan dan harta. Dan yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kekuasaan bagaimana atau kerajaan yang bagaimana yang ingin dibangun oleh Tuhan. Serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Apa maksudnya ini? Serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Orang yang suka berperang adalah orang yang menginginkan, yang identik dengan status kemenangan. Kemenangan sebagai satu-satunya jalan di dunia ini. Itulah sebabnya Daud dielu-elukan, karena apa? Karena dia bisa mengalahkan Goliat. Tetapi kerajaan Tuhan bukan untuk menaklukkan, memerangi di dunia ini. Bukan itu. Dan jangan pernah selalu mengidentikan dengan kemenangan duniawi. Meskipun Yesus mati di kayu salib, tetapi di dunia surgawi dia menjadi menang. Karena apa? Karena dia telah mengalahkan maut. Tetapi orang melihatnya berbeda. Yang diinginkan adalah sebuah kemenangan yang mengalahkan penjajah Romawi. Inilah yang membuat kita menjadi tidak mengakui Yesus sebagai Raja. Kalau kita berpikir soal menang, maka kita tidak pernah mengakui Yesus sebagai Raja. Kita akan menyambut Jumat Agung dan Paskah. Dan jangan pernah mengidentikan, mempersepsikan Yesus dengan kemenangan duniawi. Jangan pernah. Menang bukan berarti, mengalahkan bukan berarti menang. Tetapi kalah adalah menang. Kalah adalah menang. Karena sifat seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang membuat kita terkadang berego supaya saya mengalahkan sesama saya selayaknya Kain. Seperti Kain, saya harus menang dibandingkan Habel. Saya harus menang daripada adik saya sendiri, saudara saya. Persepsi seperti inilah yang harus kita buang jauh-jauh kalau kita menjadi orang percaya. Bahkan di tengah keluarga pun kalau ada pemikiran seperti ini akan bahaya. Kenapa? Berarti kita akan menjadi orang-orang yang tidak pernah mengaku salah. Orang-orang yang tidak pernah mengalah. Dan tidak pernah menjadi orang yang mau belajar. Saya akan mengalahkan istriku. Saya akan mengalahkan anakku. Saya akan mengalahkan laikku. Semua dianggap musuh yang harus dikalahkan. Dan ini bahaya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sangat bahaya. Dan harus kita hindarkan ketika kita ingin mengakui Yesus sebagai Tuhan. Di hari Rabu dan hari Kamis,
gereja kita akan mengadakan Minggu Pasyong, minggu penderitaan yang dialami Yesus Kristus. Mungkin kita telah menonton film lanjutan dari Passion of the Christ di bioskop, The Last Supper. Kalau belum, silahkan menonton. Di situ kita akan melihat bahwa penderitaan justru menjadi suatu kekuatan bagi orang Kristen. Menjadi sesuatu kekuatan. Dan di hari Rabu nanti, saya ingin mengajak kita semua supaya mengikuti ibadah Passion, di mana kita akan melihat penderitaan Yesus. Dia dihianati, dia dicambuk, hingga dia disalibkan dan mati dipukul 3. Kita akan melihat penderitaan demi kita, dosa-dosa kita, sehingga dia mengalahkan maut. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di Minggu Palmarum ini, marilah kita diajak untuk mengakui Yesus sebagai Raja. Jangan pernah menonjolkan ego kita, tetapi marilah kita memaknai di Minggu Penderitaan, Minggu Passion ini, bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan penderitaan itu. Dosa-dosa kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini Tuhan, mengajarkan kami bahwa Engkau, anak-Mu Yesus Kristus, adalah Raja dari segala raja Tuhan, yang berkuasa di dunia ini, yang berkuasa atas diri kami. Ajarkanlah kami selalu Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Demikian juga Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami Tuhan, yang sering kali kami melakukan dan meniadakan Engkau sebagai Raja dengan menonjolkan keegoan kami. Ampunilah Tuhan dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami dapat selalu menerima berkat-Mu. Pun demikian juga Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan yang hadir di ibadah malam hari ini di Minggu Palmarum, Engkau menguatkan mereka satu persatu Tuhan, di setiap pergumulan yang mereka jalani di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Begitu banyak rintangan dan cobaan Tuhan yang kami hadapi, dari persoalan studi, pekerjaan, jodoh, ataupun kerinduan memiliki momongan. Semuanya Tuhan kami serahkan di tangan pengasihan-Mu Tuhan. Sehingga Engkaulah yang menjawab kami, memberikan berkat-Mu kepada kami. Karena kami hanyalah manusia yang lemah, yang selalu hanya memohon Tuhan. Pun demikian juga Tuhan, bagi yang sakit yang tidak dapat hadir di setiap ibadah sore yang kami lakukan ini, kiranya Engkau mau menyembuhkan Tuhan, menjamah setiap penyakit yang mereka rasakan Tuhan. Engkau berkati setiap obat, sehingga di minggu yang akan datang dapat bersekutu dengan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Masih banyak pergumulan yang kami rasakan sebagai manusia yang lemah ini Tuhan. Namun Engkaulah yang melengkapinya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kita bangkit berdiri. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur,
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas. Sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku.